Ini udah mulai ya guys. Assalamualaikum Ananda. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ananda? Sehat? Sehat, Bu. Oke, ya. Coba Ananda lihat sekitarnya, apakah ada sampah dan kalau ada porsinya yang kurang rapi dirapikan terlebih dahulu. Sampahnya nggak ada, Bu. Bersih ya? Bersih. Ya. Hebat, berarti Ananda semua adalah ciri-ciri orang beriman. Kenapa? Karena kebersihan itu merupakan sebagian dari Iman. ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, agar pembelajaran kita lebih hikmat, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua pimpin doanya. Oke, Bu. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa yang sudah hadir Ananda? Nggak ada, Bu. Tadi cuma Bu. Nah, hebat ya. Berarti Ananda semua adalah calon orang yang Sukses. Amin. Amin. Langsung saja, tanggal berapa sekarang Ananda? 20 April. 20 April. Minggu kemarin kita sudah menyinggung tentang mengenai bab cahaya dan alam elektrik. Mengenai apa rasanya Ananda? Sifat-sifat cahaya. Oke, betul. Sifat-sifat cahaya. Apa saja sifat-sifat cahaya itu? Bersifat lurus. Bersifat apa? Tegak lurus. Bersifat tegak lurus. Gimana ada pendapat lain? Dapat dijelaskan. Sebelumnya yang bersifat tegak lurus dulu kita klarifikasi. Apakah benar cahaya itu bersifat tegak lurus? Gimana? Lupa ya? Oke, lupa. Sebenarnya cahaya itu yang pertama kita review sedikit ya mengenai sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya. Sebenarnya cahaya itu bukan tegak lurus, tetapi dapat merambat Lurus. merambat lurus. Merambat Lurus. lurus. Yang kedua apa lagi Ananda? Dapat dijelaskan. Ya, dapat dijelaskan. Dapat dijelaskan. Selanjutnya ada lagi? Dapat dibantu. Ya, dapat
adalah pembentukan bayangan pada cermin dan lensa. Oke, ya. Adapun tujuan pembelajaran kita untuk pertemuan kali ini adalah yang pertama, siswa atau ananda semua mampu memahami pembentukan bayangan pada cermin dengan tepat dan benar. Kemudian yang kedua, siswa mampu memahami pembentukan bayangan pada cermin dan lensa. Oke, cakupannya ya seperti ini, pembentukan bayangan pada cermin dan lensa. Sebelumnya, Ibu mau bertanya, apakah Ananda sebelum ke sekolah bercermin terlebih dahulu agar kelihatan rapi atau tidak? Iya. Iya. Ananda bercermin, tahu nggak itu cermin datar atau cermin yang bagaimana? Datar. Oke, cermin datar. Benar ya, Ananda semua itu bercermin pada cermin datar. Nah, kenapa? Karena cermin datar itu mempunyai cahaya yang teratur. Makanya Ananda saat bercermin, bayangan Ananda yang Ananda lihat itu tidak terbalik-balik. Oke, paham sampai di sini, paham Ananda? Paham ya. Langsung saja kita masuk untuk yang pertama, pembentukan bayangan pada cermin. Pembentukan bayangan pada cermin. Sepertinya apakah Ananda sudah memahami ada berapa jenis cermin itu? Yang pertama tadi cermin apa? Datar. Cermin datar. Yang pertama cermin datar. Yang kedua ada cermin. Tembok. Ya boleh. Ada lagi Ananda? Oke. Yang kedua adalah sebenarnya yang dikatakan saudari Panji tadi itu termasuk ke dalam jenis cermin lengkung. Nah, cermin lengkung ini baru terbagi menjadi dua. Apa tadi yang pertama Panji? Cembung sama cek. Oke, cembung dan juga cekung. Nah, cermin datar ini bagaimana tadi bayangannya atau cahayanya? Tidak baik-baik. Artinya teratur. Ya, teratur. Teratur. Kemudian cermin cembung dan cekung. Adapun cermin cembung ini gambarnya seperti ini Ananda. Cembung, cekung. Ini ada sebuah bidang datar. Di sini cermin datar. Ini ada bidang datar. Datar, bidang datar. Kalau cermin datar bagaimana keadaannya? Seperti dia datar. Lurus. Kalau seumpamanya Ananda bercermin di sebelah sini, berarti bayangan Anda di sebelahnya. Kemudian kalau cermin cembung, bentuknya seperti ini Ananda. Bendanya berada sebelah sini, bayangannya sebelah sini. Kemudian pada cermin cekung, bayangannya
sebelah sini, bendanya sebelah sini. Sampai di sini paham Ananda? Paham. Paham ya? Bentuk dari cermin datar, datar. Bentuk cermin cembung, artinya cahaya itu datang dari sini. Jadi keadaan cahaya itu seperti apa Ananda? Kalau cermin cembung, dihamburkan atau dikumpulkan? Kalau cermin cembung, ini cahaya dihamburkan atau dikumpulkan? Apa Ananda? Coba berpendapat. Salah nggak apa-apa. Dikumpulkan Bu. Dikumpulkan. Yakin dikumpulkan? Dihamburkan Bu, soalnya keluar. Ya betul ya Panji. Cahaya pada cermin cembung itu dihamburkan keluar. Ya, keluar. Kalau pada cermin cembung baru Dikumpulkan. nah dikumpulkan. Oke. Sampai di sini paham Ananda? Paham Bu. Langsung saja kita masuk kepada pembentukan cahaya pada cermin datar. Cahaya pada cermin datar. Oke. Untuk langkah yang pertama, untuk menentukan pembentukan cahaya pembentukan maaf ya Nanda, pembentukan bayangan. Pembentukan bayangan pada cermin datar. Untuk langkah yang pertama, kita akan membuat garis normalnya bidang datarnya terlebih dahulu. Apa langkah yang pertama Nanda? Membuat bidang datar. Yes. Bikin bidang datarnya terlebih dahulu. Kemudian bentuk yang pertama membuat bidang datar. Yang kedua, apa lagi yang Anda? Membentuk, ya, membentuk cerminnya. Bagaimana bentuk keadaan cermin datar Anda? Tidak Ya, lurus. betul ya, nggak lurus. Ini adalah cerminnya. Jika di sini bendanya, Nanti bayangannya bayangannya di sebelah mana? di sebelah. Ya, di sebelah sini ya bayangannya. Oke. Untuk bidang datar ini, yang kedua membuat cerminnya benda bayangan. Oke. Untuk bidang datar ini cluenya jarak bayangan ini adalah jarak benda, ini jarak benda ya Anda. Nah, ini jarak benda dilambangkan dengan S. S sama dengan jarak benda. Benda. Dan nanti di sebelah sini ada ya, Bayangan. nah, dilambangkan dengan S aksen.
daerah bayang. Ini sinar pantol. Kita berikan garis ke lurus. Ini adalah garis. Sudah terbentuk bayangannya Ananda? Sudah. Sudah? Di mana letak bayangannya kalau sudah? Di Sudah atau belum? Sudah atau belum? Ini ibu lurus sampai sini. Belum sudah kelihatan di mana bayangannya. Belum ya? Di mana letak bayangannya? Ya kan? Untuk menentukan bayangannya itu harus ada titik potong sinar pantol. Sama dengan adalah bayangannya. Titik bayangan. Bagaimana tadi Ananda untuk menentukan bayangannya harus ada titik potong sinar pantol. Di sini apakah sudah berpotongan titik sinar pantolnya? Sudah berpotongan? Berapa garis di sini? Kalau untuk berpotongan berapa garis? 2. Ya, 2 minimal. itu minimal 2 ya. Di sini baru ada 1. Nah, kita harus membentuk Titik potong satu sinar. pantol. Nah, ya, kita bentuk lagi ya. Nah, kita contohkan di sini sinar pantol, sinar datangnya terlebih dahulu. Nah, di sini ada sinar datang. Katanya sinar datang sudutnya harus sama dengan sinar pantol. Oke, sinar pantol. Sinar pantolnya ini pantol. Oke. Setelah kita bikin sinar pantolnya, barulah kita lakukan, kita membuat garis pelurus seperti ini. Garis titik di belakang cermin. Nah, baru kita bikin. Apakah sudah Ananda dapatkan bayangannya? Sudah. Di mana bayangannya? Di situ. Di Di sini. Di sini. Di mana bayangannya? Titik bayangan sama dengan titik potong sinar pantol. pantol. Berarti titik bayangannya terletak pada titik potongan. Di sini ya, Ananda. Nah, Berarti di situ bayangannya, Bu. ya, coba Ananda lihat. Berdasarkan ini adalah jarak benda terhadap cermin. Ini adalah jarak benda terhadap jarak cermin terhadap bayangan. Katanya jarak benda sama dengan jarak bayangan. Apakah sama, Ananda? Aku. Sama ya, memang sama ya Ananda untuk cermin datar ini. Kemudian, apakah sama tingginya? Sama. Sama ya. Nah, dapat kita simpulkan untuk cermin datar, jarak benda terhadap cermin sama dengan jarak bayangan terhadap cermin. Oke, sampai di sini paham Ananda? Kamu. Apa langkah pertama untuk membentuk bayangan pada cermin datar? Kita buat dulu bidang datarnya. Ya, setelah itu lihat dan datar. Setelah itu pembuatan cerminnya. Setelah itu letakkan benda. Di mana? Kemudian letakkan benda. Tentukan dengan bayangannya. Kemudian yang kelima kita harus membuat sinar datang dan sinar pantol. Untuk mendapatkan titik bayangan
Minimal dua potong. minimal 2. Oke. Sampai di sini paham mendadak? Paham Bu? Paham ya? Yang sebelah sini sudah kan? Sudah Bu. Gua hapus ya. Oke, Nanda, selanjutnya yang kedua kita akan memasuki pembentukan bayangan pada bidang pada cermin Bu. cermin lengkung. Bu. Cermin lengkung. Nah, cermin lengkung tadi ada berapa? Ada 2. Oke, yang pertama kita bentuk cermin Jembung. cembung apa cekung dulu? Terserah saja ya, Nanda. Cekung saja ya. Cermin cekung. Nah, bagaimana bentuk cermin cekung tadi? Seperti ini kah atau seperti ini kah? Yang pertama. Oke, cermin cekung atau seperti ini ya, Nanda. Kalau dikali sebelah sini berarti sebelah ini bentuknya. Oke, yang pertama kita melakukan pembentukan bayangan pada cermin cekung. Jembung. Untuk cermin cekung ini itu mempunyai sinar istimewa. Apa saja sinar istimewanya? Yang pertama, sinar datang sejajar dengan sumbu utama. Maaf ya Nanda, Ibu ada kelupaan sedikit. Nanda belum mengetahui bagian-bagiannya. Oke, cermin lengkung. Adapun unsur-unsur dari cermin lengkung, unsur-unsurnya yang pertama ada M atau titik pusat. Apa tadi yang mana Nanda? Titik Titik pusat. pusat. Oke, yang kedua ada F atau titik fokus. Yang ketiga ada O sebagai titik pada cermin. Dan yang keempat ada jarak fokus. Oke, Ibu akan Ibu contohkan ya seperti ini. Misalnya di sini ada sebuah cermin. Nah, terserah cermin cekung atau cermin cembung. Di sini katanya unsur-unsurnya sih ada titik pusat, ada F, ada O, dan ada jarak fokus. Titik pusat itu berada pada di tengah-tengah. Ini adalah M. Kemudian setengah dari M itu adalah titik fokus. Di titik pada cermin dinamakan dengan titik O. Jarak dari O ke F itu dinamakan dengan jarak fokus. Paham Nanda apa saja unsur-unsur pada cermin lengkung? Yang pertama ada M, Titik pusat. titik pusat, F, titik fokus, O, titik pada cermin, dan jarak O ke titik fokus dinamakan dengan jarak fokus. Jarak fokus. Sampai di sini paham Nanda? Paham. Ada yang ingin ditanyakan? Tas Bu. Mas ya, oke. Lanjut ya, kita ke
sinar datang sejajar dengan sumbu utama. Di mana sumbu utama itu Nanda? Ini ya, ini namanya sumbu utama. Sama dengan dikatakan pada tadi. Nah, katanya pada sinar istimewanya itu sinar datang sejajar dengan sumbu utama. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama. Sini ada F, di sini ada F. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama. Nah, ini adalah sinar datang. Kemudian katanya sinar dipantulkan, menuju titik fokus. Di mana titik fokusnya Nanda? Ini ya. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama. Sinar dipantulkan menuju titik fokus. Oke, kita pantulkan ya ke titik fokus. Sinar datang menuju sinar pantul ke titik fokus. Oke. Sampai di sini paham Nanda? Dalam melakukan pembentukan bayangan pada sel mencek itu menggunakan sinar istimewa. Nah, sinar istimewa pada cermin cekung itu yang pertama apa tadi Nanda? Sinar datang sejajar sumbu utama. Sinar dipantulkan menuju titik fokus. Ini sinar datang menuju sejajar dengan sumbu utama. Kemudian sinar itu dipantulkan Menuju titik fokus. titik fokusnya, menuju titik fokus. Oke, sampai sini paham Nanda? Oke, untuk sinar yang kedua, sinar datang menuju titik fokus dan dipantulkan sejajar sumbu utama. Oke, sinar datang menuju titik fokus dan dipantulkan sejajar sumbu utama. Oke, kita contoh aja seperti ini. Di sini ada sebuah cermin, ini ada titik fokus, ini ada M. Nah, apa katanya di sini? Sinar datang menuju titik fokus. Mana titik fokusnya di sini? Iya, sinar datang menuju titik fokus. Coba di sini ada benda. Sinar datang menuju titik fokus. Kemudian dan dipantulkan sejajar sumbu utama. Kita pantulkan sejajar dengan sumbu utama. Oke. Kira-kira seperti ini ya Nanda. Nah, untuk yang ketiga, sinar istimewanya, sinar datang menuju titik pusat. Apa tadi titik pusat Nanda? Lambangnya?
sinar datang menuju titik pusat dan dipantulkan menuju titik pusat. Ini titik pusatnya kira-kira seperti ini. Sinar datang menuju titik pusat dan sinar dipantulkan menuju titik Pusat. Nah, seperti ini. Paham Ananda? Kamu. Silakan Ananda catat terlebih dahulu ya. Sinar istimewa ini berguna sampai nanti pada lensa. Ya, Bu. Silakan dicatat. Sudah Ananda? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Selanjutnya kita masuk pada contoh membentukan bayangan pada sinar pada cermin cekung. Contohnya di sini ada sebuah cermin datar, cermin cekung. Kemudian di sini ada titik fokus dan di sini ada M. Kita letakkan bendanya di sini. Atau di mana yang mau Anda inginkan? Situ aja, Bu. Ini aja ya. Di sini ada sebuah benda. Nah, apa katanya yang pertama? Sinar datang sejajar sumbu utama. Sinar dipantulkan menuju titik fokus. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama. Kemudian apa katanya lagi? Sinar dipantulkan melalui titik fokus. Nah, dipantulkan melalui titik fokus. Oke. Selanjutnya apa lagi yang ada? Sinar yang kedua. Sinar datang menuju titik fokus. Sinar datang menuju titik fokus. Sinar datang menuju titik fokus. Kemudian Dan dipantulkan sejajar sumbu utama. Dipantulkan sejajar sumbu utama. Di sini ya. Sejajar sumbu utama. Nah. Di mana perpotongannya Ananda? Mana perpotongannya? Di Nah, ini adalah antara titik ini dengan ini adalah ruang 1, titik fokus dengan titik pusat adalah ruang 2, titik di belakang titik pusat itu adalah ruang 3, dan di belakang bayangan itu adalah ruangan 4. Nah, mana titik potongnya Ananda yang menjadi bayangannya? Itu, Bu. Di atas. Ini. Ya. Yang ini. Yang itu. Yang ini ya? Ya betul ya. Coba Anda lihat sinar datang sejajar dengan sumbu utama kemudian dipantulkan dengan terhadap titik fokus. Kemudian sinar datang menuju titik fokus dan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Nah, mana titik perpotongan sinar pantul mereka? Ini adalah sinar pantul. Sinar pantul. Ini adalah sinar pantul. Nah, titik potong seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya itu terletak pada perpotongan sinar pantul terhadap sinar pantul yang lainnya. Nanti ini dia. Nah, jadi sifat bayangan pada cermin cekung itu bagaimana? Nah, coba Anda lihat. Kalau dia di depan cermin itu nyata, kalau dia di belakang cermin maya. Kemudian kalau dia seperti ini sama terhadap benda itu bayangannya tegak, kalau terbalik. Kemudian kalau dia lebih kecil artinya bayangan diperkecil. Nah, berarti sifat bayangannya bagaimana Anda? Gimana sifat bayangannya? Nyata atau maya? Nyata. Oke, boleh ya. Kemudian diperbesar atau diperkecil? Ini mana besar benda pada bayangannya? Benda itu. Berarti bayangannya diperkecil. Ya, diperkecil. Kemudian tegak atau terbalik? Terbalik. Ya, Ya, terbalik. Ya, jangan ragu-raguan. Yang terbalik, Bu. Terbalik. Nah, kalau dia tidak searah dengan benda, ya terbalik. Kalau dia lebih kecil, berarti diperkecil atau
Kalau dia di depan cermin artinya nyata. Kalau nanti di sebelah sini adalah maya. Oke. Berdasarkan pembentukan bayangan pada cermin cekung ini, menurut dalil jumlah ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Nah, coba kita contohkan. Pada ruang berapa gambar kita ini yang ada? Ruang 3. Ruang bayangannya belum kita ketahui kan? Kemudian Sama dengan 5. berarti ruang bayangan ruang bayangan sama dengan 5 kurang 3. ruang bayangan sama dengan 5 kurang 3. Berarti ruang bayangan sama dengan 2. Apakah betul di ruang 2 Nanda? Bayangan kita? Betul. Ya, betul ya. Betul. Ini adalah salah satu dalil S-batch yang mengatakan jumlah ruang benda dan ruang bayangan sama dengan 5. Jadi untuk memastikan gambar kita itu benar atau salah, dapat kita masukkan ke dalam dalil S-batch. Dalil S-batch. Berarti itu semacam pembuktian. Ya, maksud itu pembuktiannya apakah gambar kita benar atau tidak. Sampai di sini paham Anda? Paham. Yang sebelah sini sudah? Sudah. Oke, kita lanjut ya. Soalnya materi kita ini padat Anda. Sudah selesai kan catatannya? Sudah, Bu. Kita lanjut kepada apa lagi cermin yang kedua Nanda, itu cermin cekung. Selanjutnya cermin apa lagi Nanda? Cembung. Oke, cermin cembung. Sinar istimewa tadi sudah dihafalkan Nanda? Sudah, Bu. Sudah tahu kan? Oke, kita lanjut kepada cermin cembung. Nah, cermin cembung. Cermin cembung ini sama dengan yang tadi, mempunyai sinar istimewa. Yang pertama, sinar datang sejajar dengan sumbu utama. Dan seolah-olah dipantulkan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datang sejajar dengan sumbu utama. Sinar datang menuju titik fokus. Dan seolah-olah dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Sejajar dengan sumbu utama. Oke, yang ketiga sama dengan yang tadi, sinar datang menuju M dan sinar pantul menuju M. Sinar pantul menuju M. Oke, kita gambarkan ya pembentukan bayangannya. Ini ada sebuah bidang kata. Di sini ada cermin cembung. Bayangannya. Nah, katanya di sini sinar datang sejajar dengan sumbu utama. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama. Kemudian dipantulkan melalui titik fokus. Mana titik fokus dari sini ada? Ibu lupa
belakang. Nah, sinar datang sejajar dengan sumbu utama dan seolah-olah dipantulkan melalui titik fokus. Titik fokusnya ini kan Ananda? Nah, katanya seolah-olah dipantulkan. Ini kita berikan titik-titik. Seolah dipantulkan melalui titik fokus. Ini sinar datang, ini sinar pantul, ini sinar datang. Bagaimana tadi Ananda? Sinar datang sejajar dengan sumbu utama, kemudian seolah-olah dipantulkan dari titik fokus. Oke, sampai di sini paham Ananda? Kemudian katanya sinar datang menuju titik fokus, seolah-olah sejajar menuju titik fokus dan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Nah, ini untuk yang pertama, yang kedua. Cerminnya fokus ya. Nah, katanya yang pertama sinar datang menuju titik fokus. Sinar datang menuju titik fokus. Kira-kira seperti ini. Ini kan titik fokusnya. Dan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Kemudian kita pantulkan dengan sumbu utama. Oke. Paham Anda? Kemudian yang ketiga, sinar datang menuju titik M dan sinar datang dipantulkan menuju titik M. Yang ketiga, sinar datang, ini ada fokusnya, M-nya. Sinar datang menuju titik M dan sinar dipantulkan menuju titik M. Kira-kira seperti ini untuk cermin cukup. Apakah Anda paham? Paham ya? Untuk masalah perhitungannya kita bahas minggu depan saja. Selanjutnya kita masuk kepada cermin lensa apa lagi yaitu oke, selanjutnya kita masuk kepada lensa ya Nanda. Lensa itu ada juga dua macam, ada lensa cembung dan ada lensa cembung. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya, apakah Ananda sudah pernah menggunakan loop atau kaca pembesar? Pernah Bu. Sebelah sini sudah Ananda? Sudah Bu. Bagaimana yang Anda lihat pada saat menggunakan kaca pembesar itu? Apakah benda semakin besar? Semakin besar Bu. Semakin kecil? Ya, semakin besar ya. Ya. Menurut Ananda, loop itu atau kaca pembesar itu menggunakan lensa cembung atau lensa cembung? Bu. Cembung. Ya, apa tadi cembung? Dia menyebarkan cahaya, artinya dia dapat memperbesar bayangannya. Oke, berarti ini betul ya, itu adalah cermin lensa cembung. Kita masuk kepada lensa. Lensa ada dua, cekung dan cembung. Cembungnya seperti ini. Nah, untuk cekung lensanya seperti ini. Untuk cembung seperti ini. Cembung. Terlihat perbedaannya Anda. Kalau cembung di tengahnya tipis, lebih tipis dari pinggirnya. Kalau cembung
pada lensa ini berfungsi untuk membiaskan cahaya. Oke, apa tadi fungsi lensa, Amanda? Membiaskan, berfungsi untuk membiaskan cahaya. Oke, contohnya tadi apa? Sendok yang masuk ke dalam air seolah-olah seperti patah. Ya, maksudnya Ibu alatnya yang tadi sebelumnya Ibu bilang yang untuk memperbesar. Kaca Pembesar, Bu. Ya, kaca pembesar atau logo. Atau logo. Langsung saja ya, Amanda. Ibu agak sedikit ngebut. Yang pertama adalah pembentukan bayangan pada lensa cembung. Pembentukan bayangan pada lensa cembung. Lensa cembung. Oke, lensa cembung sama seperti cermin. Lensa ini juga mempunyai sinar istimewa. Untuk cembung itu dia mirip, Ananda. Untuk lensa cembung itu sinarnya sama dengan lensa cekung tadi. Lensa cekung tadi Anda sudah paham kan? Lalu Oke, untuk sinar lensa cembung dia sama dengan lensa cekung tadi. Apa tadi? Sinar pada lensa cekung, pada cermin cekung. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama dan dipantulkan melalui titik fokus. Oke, untuk lensa cembung itu sama. Titik fokusnya ada dua, kan lensanya ada dua nih. Berarti titik fokus dan titik pusatnya juga ada dua. Di sini ada F2, ada F1, ada M1. Oke. Katanya tadi sinar datang sejajar dengan sumbu utama. Pada sini paham Anda? Kemudian dipantulkan melalui titik fokus. fokus. Oke. Fokus. Kemudian sinar yang kedua, apa katanya Ananda? Sinar datang menuju titik fokus dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Oke, sinar datang menuju titik fokus. Ini ya, titik fokusnya di sini kan Ananda. Titik. Kemudian dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Nah, ini adalah sinar pantul. Sinar pantul tadi letak bayangan itu perpotongan antara sinar pantul dan sinar pantul lainnya. Inilah dia bayangannya. Di sini kita utamakan benda. Di sini bayangannya. Jadi bagaimana bayangan lensa cembung ini ada? Diperkecil atau diperbesar? Perbesar. Diperkecil, Bu. Soalnya terkecil. Diperkecil, kemudian dia nyata atau terbalik? Nyata. Nah, kemudian dia satu lagi tadi nyata, diperbesar, diperkecil. Sudah ya Anda? Sudah ya, sampai di sini paham? Paham, Bu. Paham ya, kita langsung masuk ke yang kedua, pembentukan bayangan pada benda lensa Bu. cekung. Oke, lensa cekung. Lensa cekung seperti ini kira-kira.
dibiaskan melalui titik fokus. Oke, seolah-olah dibiaskan melalui titik fokus. Ini titik-titiknya ya Ananda. Ini dipantulkan seolah-olah melalui titik fokus. Kemudian sinar yang kedua apa lagi Ananda? Sinar datang menuju titik fokus dipantulkan sejajar yang disebut nama. Sinar datang melalui titik fokus. Ini titik fokusnya. Anggap ini bendanya. Sinar datang melalui titik fokus. Sinar datang melalui titik fokus. Seolah-olah dia melalui titik fokus ya Ananda. Kemudian dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Oke, dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Kemudian di mana letak titik potongnya Ananda? Di sini ya. Letak titik potongnya, bayangannya. Maka untuk lensa cekung sifat bayangannya yang pertama di belakang atau di depan. Ini artinya apa Anda? Sifat bayangannya nyata. Kemudian diperbesar atau diperkecil? Diperkecil. Kemudian terbalik atau tegak? Tegak. Betul ya. Selanjutnya ini sama ya adalah sejambung dan lensa cekung ada sinar datang yang ketiga melalui titik pusat. Nah, sama seperti ini melalui titik pusat. Kira-kira seperti ini bentuknya. Nah, diteruskan melalui titik pusat dan ini juga diteruskan melalui titik pusat. M2 yang diteruskan melalui titik pusat. Oke, Nanda sampai di sini paham? Paham, Bu. Untuk sementara Nanda catat dulu ya, dikasih waktu. Catat dulu. Sudah selesai Nanda? Sudah, Bu. Oke. Sudah paham ya? Untuk rasa ibu, untuk pertemuan sekarang kita cukupkan sampai di sini dulu. Kemudian, apakah Ananda dapat menyimpulkan apa kesimpulan untuk materi kita pada hari ini? Saya, Bu. Ya, coba Panji. Pada pertemuan kali ini kita belajar mengenai pembentukan bayangan pada cermin dan lensa, di mana cermin itu sendiri ada terbagi jadi beberapa. Pertama ada cermin cekung, kemudian di cermin itu ada beberapa sinar istimewanya. Oke. Kemudian kita juga belajar mengenai lensa, di mana lensa juga seperti itu, ada cekung dan cekung. Kemudian fungsi dari lensa ialah membiaskan cahaya. Contohnya seperti yang telah kita lihat tadi ya, ialah cahaya membiaskan. Oke. Nah ya, ada lagi yang ingin berpendapat? Cukup? Cukup ya. Jadi kesimpulannya untuk materi kita pada hari ini pembentukan bayangan pada cermin dan lensa. Nah, cermin itu ada dua, ada cermin datar dan cermin cekung. Cermin lengkung itu ada dua, ada cermin cekung dan cermin cekung. Nah,
warahmatullahi wabarakatuh. Sancho. Nó phone nhưng mà cái mà không thể